ZW3D All-in-One CAD/CAM Solution. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ZW3D dari mulai data exchange, ZW3D CAD, Highlight CAD, ZW3D Mold, and add-on-nya apa aja. Untuk data exchange, ZW3D dulu udah bisa membuka 3 dimensi model dari CATIA, NX, Creo, ProE, SolidWorks, SolidEdge, dan Inventor. Dan juga dia udah bisa support varian standar format seperti Edges, Parasolid, STP, STL, dan lain-lainnya. Dan untuk 2D, kita bisa membuka DWG dan DXF. Untuk ekspor sendiri, kita udah bisa ekspor ke CATIA dari mulai versi 4 ataupun versi 5. Kemudian ke 3D PDF kita juga udah support. Di sini saya akan menjelaskan dari CAD Solution, dari 2D Sketch, 3D Curve, kemudian Part Modeling, kemudian Advanced Modeling, Direct Edit, Scene Metal, PMI, 2D Drawing, dan Other. Dari 2D Sketch, di ZW3D ini kita udah support pembuatan garis atau pembuatan sketch yang mereference dari image yang ada yang bisa kita import kepada ZW3D ini. Cara importnya pun sederhana, mungkin saya akan menjelaskan lebih dari videonya. Ini sedikit dari video pembuatan sketch, di mana sketch ini kita reference dari gambar yang kita miliki. Misalnya ini biasanya pada produk-produk mobil atau produk-produk part-part molding, di mana itu biasanya dibikin tangan oleh R&D-nya, kemudian kita harus bikin sketch-nya, kemudian kita bikin proses sesuai dengan machining, seperti ini. 2D Sketch, External Image Reference Highly Productive Sketch Tool, di mana pembuatan sketch lebih produktif mereference image yang bisa kita import kepada sketch ini. Pembuatan itu sangat sederhana, di mana kita hanya menentukan plan, kemudian kita import gambarnya, dan kita bisa atur skalanya. Skalanya mulai dari ketinggian, lebarnya, itu bisa kita atur. Kemudian setelah ini kita bisa langsung membuat namanya sketch mengikuti dari pola atau kontur gambar ini. Pembuatannya sendiri itu kita bisa menggunakan feature-feature yang ada di ZW3D dari mulai extend, trim, ataupun line ataupun arcus semacamnya. Modeling atau 3 dimensi. ZW3D memiliki keunggulan dalam pembuatan surface, unik solid surface hybrid modeling, kemudian parametric modeling, dan direct edit. Pembuatan surface yang sangat gampang dan cepat pada ZW3D. Kemudian parametric modeling, di mana kita saat pembuatan yang sangat banyak atau berskala terus-menerus, di mana hanya terjadi perubahan ukuran, kita dapat mengefisienkan waktu menggunakan parametric modeling. Dan juga direct edit, di saat kita mendapatkan data-data standar di mana historinya yang hilang, dan kita ingin mengedit datanya, kita masih dapat untuk mengedit datanya tanpa melihat histori sebelumnya. Advanced Modeling, Powerful Surface Modeling Tool, Emboss, Morph, Wrap, and Deformation Feature, merupakan fitur unik pada ZW3D. Fitur ini dapat digunakan untuk pembuatan tekstur pada permukaan surface, di mana kita hanya perlu melakukan unfold to plane untuk menentukan area surface, dan kemudian membuat tekstur pada area tersebut. Tekstur bisa kita atur pembuatannya sesuai dengan yang diinginkan, dimulai dari extrude atau proses-proses lainnya. Di sini, kita menggunakan feature wrap untuk memindahkan tekstur ke surface tersebut. Combine digunakan untuk menyatukan tekstur dan produk yang pada ZW3D kita telah memiliki fitur sheet metal,
di mana sheet metal ini biasanya digunakan untuk kebutuhan press tool. Kelebihannya di sini kita dapat melakukan convert part to sheet metal, yang mana part sebelumnya merupakan part sheet metal. ZW3D Mold, Product Verification, Clear Mold Project Workflow, Quick Legend Analysis, Powerful Tool for Parting Surface, Expandable Standard Part Library, Auto Mold Drafting. Product Verification. Sebelum pembuatan core dan cavity sebuah produk, kita harus menentukan posisi dari produk tersebut. Dan juga kita harus menentukan ketebalan, angle, dan juga undercut sebuah produk. Itu kita bisa analisis menggunakan feature ini. Clear Mold Project Workflow. Pada ZW3D sebelumnya, kita tidak memiliki yang namanya Mold Project Manager, yang mana di sini kita bisa menentukan material, ataupun screens, ataupun cavity tipe, dari mulai multi cavity ataupun single cavity. Dan juga kita tidak bisa mengatur ulang yang namanya layout dan model. Pada 2020 kita dapat melakukan itu. Quick Legend Analysis, di mana ini merupakan feature yang paling bagus pada molding, di mana kita dapat mengatur atau mengkalkulasi core dan cavity menggunakan satu kali klik. Dan juga kita dapat mendeteksi bagian-bagian yang tidak kebaca sebagai core dan cavity, dan nantinya kita bisa menempatkan dia ke bagian core ataupun cavity. Powerful Tool for Parting Surface, di mana pada bagian atas kita telah mengkalkulasi bagian core dan cavity sebuah produk, yang nantinya kita akan mendapatkan yang namanya parting line. Parting line ini akan kita panjangkan atau extend sesuai dengan yang kita inginkan, dan segmen-segmen ini nantinya akan menjadi bagian pemotong pada core dan cavity kita. Saya akan menjelaskan sedikit pembuatan dari core cavity produk ini. Di sini saya membuat multi cavity, yaitu 2 produk, kiri dan kanan. Dimana di sini saya menggunakan legend analysis yang telah saya jelaskan tadi, pembuatan core dan cavity regionnya. Dimana bagian-bagian yang tidak terdeteksi kita bisa pilih dan kita bisa arahkan dia ke bagian core ataupun bagian cavity. Tidak hanya itu, untuk bagian-bagian yang telah terbaca sebagai cavity, kita bisa ubah dia menjadi bagian core. Setelah kita mendapatkan bagian-bagian core region dan cavity region, kita bisa definition bagian-bagian tersebut, yang nantinya kita akan mendapatkan parting line. Parting line ini akan menjadi pengarah nantinya pembuatan dari surface-surface yang ingin kita panjangkan. Seperti ini. Hanya menggunakan auto parting surface kita bisa mendapatkan bagian-bagian pemotong ini. Dan jika bagian-bagian ini tidak diinginkan, misalnya bagiannya mempersulit proses machining, kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya pengen bikin searah dengan produk untuk mempermudah machining. Kita bisa pilih guideline-nya yang mana, direction-nya yang mana, kemudian kita bisa atur juga panjang-panjang yang kita inginkan. Panjang ini berpengaruh saat kita pembuatan workpiece-nya, di mana jika kependekan dia tidak memotong, itu mengakibatkan pemotongan kita ini tidak sempurna. Banyak metode yang bisa kita pilih untuk melakukan pembuatan ini. Selanjutnya, Expandable Standard Part Library. Tidak hanya pembuatan core cavity yang sangat gampang pada ZW3D ini, di sini kita sudah menyediakan part library yang sudah lengkap, di mana ada locating ring, spring, dan lain-lainnya. Kemudian, tidak menutup kemungkinan juga perusahaan ingin membuat mold base sendiri, tidak membeli mold base standar. Itu kita sediakan user define mold base. Jadi user bisa mengatur mold base-nya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kita memiliki namanya auto mold drafting, di mana ini merupakan fitur unik pada ZW3D. Kita dapat membuat 2D sheet secara berbarengan dan cepat dengan hanya menentukan sheet-nya, bagian-bagian pandangan, depan, kiri, kanan, dan juga skala produk.
Dan juga kita bisa atur dimensi, auto dimensinya. Dimensi yang akan munculkan seperti apa aja, itu bisa kita munculkan. Di sini saya akan memperlihatkan video sedikit pembuatan atau pemasangan part-part standar yang ada pada ZW3D ini. Di sini saya membuat lokasi-lokasi untuk pembuatan e-pin untuk ejector produk. Di mana ejector pin ini saya menggunakan part standar dengan dimensi-dimensi ini yang bisa kita atur dari mulai panjang, lebar, ataupun diameter produk. Dan part library kita udah smart, dia dapat membaca bagian-bagian kepala sebuah e-pin berada pada plat ejector. Kemudian di sini saya mengambil atau membuat trimmingnya untuk pemotongnya yang mana, yang nantinya sebagai pemotong e-pin ini. Tujuannya biar panjang ejector pin sesuai dengan bagian permukaan sebuah produk. Kemudian di sini saya akan memasangkan yang namanya locating ring. Posisi-posisinya pun kita bisa atur di tengah, di kiri, atau di kanan. Kemudian pemasangan Sprubus akan otomatis berada pada dalam locating ring. Dia membaca dengan smart. Jadi kita tidak harus memasang ulang kembali. Kita hanya memilih standar-standarnya aja. Seperti itu. Kemudian pemasangan screw kita bisa pasangkan untuk mengunci bagian core plate kepada bagian plat atas. Di sini dia akan ngepoket sendiri, jadi kita tidak harus mengulang lagi membuat pocket untuk lubang, baut, ataupun membuat ulir untuk baut. Di sini saya akan memasangkan locating untuk penguncian. Mungkin ini banyak lagi ya part-part standar yang mungkin rata-rata digunakan oleh desainer untuk merancang sebuah moldingnya. Jadi kita udah sediakan lengkap. Jadi tinggal desainer memasang atau merancang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian mold drafting, di mana yang saya jelaskan tadi, kita dapat membuat 2D sheet secara cepat, hanya memilih bagian-bagian tertentu yang akan kita bikin menjadi 2D. Kemudian sheetnya ukuran apa? Misalnya di sini saya menggunakannya A0. Saya bisa atur semuanya ukurannya berapa ya, sheetnya berapa. Kemudian kita setting dimensi yang akan dimunculkan apa aja, horizontal ataupun vertikal. Dan otomatis bagian-bagian ini atau 2D ini akan selesai seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.